Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu materi kelas 10 Matematika Wajib, Nilai Mutlak Part 2. Kalau sebelumnya kita sudah belajar konsep dasar persamaan nilai mutlak, kemudian contoh soal dan pembahasannya, hari ini kita akan belajar pertidaksamaan nilai mutlak, kemudian contoh soal dan pembahasannya. Langsung saja kita masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak. Pertidaksamaan nilai mutlak biasanya mengandung tanda lebih besar sama dengan, atau lebih kecil sama dengan. Sifat-sifat pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, jika mutlak X lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya yaitu min A lebih kecil dari X lebih kecil dari A, kemudian min A lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, jika mutlak X lebih besar dari A atau lebih besar sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil min A atau X lebih besar dari A, kemudian X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Kemudian, jika mutlak Fx lebih kecil atau lebih kecil sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya yaitu min A lebih kecil Fx lebih kecil dari A. Kemudian min A lebih kecil sama dengan Fx lebih kecil sama dengan A. Selanjutnya, jika mutlak Fx lebih besar dari A atau lebih besar sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya yaitu Fx lebih kecil min A atau Fx lebih besar A, kemudian Fx lebih kecil sama dengan min A atau Fx lebih besar sama dengan A. Selanjutnya, jika mutlak X sama dengan akar X pangkat 2, maka cara mencari himpunan penyelesaiannya kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Kemudian, jika Fx lebih kecil sama dengan mutlak Gx atau mutlak Fx lebih besar dari mutlak Gx, maka untuk mencari himpunan penyelesaiannya kita juga bisa mengkuadratkan kedua ruas. Kemudian, jika K mutlak A lebih besar sama dengan mutlak B atau K mutlak A lebih kecil sama dengan mutlak B, maka cara mencari himpunan penyelesaiannya juga sama, yaitu dengan mengkuadratkan kedua ruas. Untuk memperjelas, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama. Berapakah penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak X kurang 2 lebih besar sama dengan 3? Ingat sifat sebelumnya, jika mutlak X lebih besar sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya yaitu X lebih kecil sama dengan min A atau X lebih besar sama dengan A. Jadi di sini kita lihat bahwa A-nya adalah 3. Sedangkan di sini himpunan penyelesaiannya A-nya ada 2, min A dan A. Kita buat dulu min A. Kita tambahkan min A sehingga tandanya juga berubah karena ruas kanannya dikali dengan min 1 atau ditambah dengan min, sehingga tandanya berubah. Kemudian X lebih kecil sama dengan min 3, min 2 pindah ke sebelah kanan menjadi tambah. Hasilnya yaitu X lebih kecil sama dengan minus 1. Kemudian untuk A yang positif, X kurang 2 lebih besar sama dengan 3. Kemudian X lebih besar sama dengan 2 pindah ke kanan jadi plus, sehingga jawabannya adalah X lebih besar sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya adalah X lebih kecil sama dengan min 1 atau X lebih besar sama dengan 5. Ingat ya, yang bisa merubah tanda jika ruas kanannya dikali negatif atau dibagi negatif. Tapi kalau ditambah atau dikurang itu tidak mengubah tanda. Lanjut. Contoh soal yang kedua. Berapakah penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak X kurang 2 lebih kecil sama dengan 3? Oke, ingat sifat sebelumnya. Jika mutlak X lebih kecil sama dengan A, maka himpunan penyelesaiannya seperti ini. Min A lebih kecil sama dengan A lebih kecil sama dengan A. Oke, kita lihat.
kita buat bentuknya menjadi seperti ini. Min 3 karena di sini min A, berarti 3-nya kita ganti jadi min. Kemudian X-nya di sini X-nya X kurang 2, kemudian di sini positif sehingga 3-nya positif. Kemudian di sini kita harus menghilangkan min 2 sehingga setiap ruas kita tambah dengan 2 agar nilai X-nya ini 1 X saja. Nah, lihat di sini. Semua ruas kita tambah 2. Min 3 ditambah 2, kemudian kecil sama dengan X kurang 2 ditambah 2, kemudian X kecil sama dengan 3 ditambah 2. Nah, sehingga min 3 ditambah 2 jadi min 1, kemudian X di sini min 2 tambah 2-nya hilang, X saja, kemudian 3 ditambah 2, 5. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah min 1 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 5. Contoh soal yang ketiga. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak 2x kurang 3 lebih besar dari mutlak x dikurang 3 adalah, ingat sifat sebelumnya. Jika mutlak fx lebih besar dari mutlak gx, maka cara mencari himpunan penyelesaiannya dengan cara mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga jika kita kuadratkan kedua ruas, kemudian kita buat jadi lebih besar dari 0, sehingga X kurang 8 pangkat 2 kita pindahkan ke ruas kiri jadi dikurang. Kemudian jika sudah seperti ini, kita ingat konsep pelajaran kita ketika di SMP, yaitu jika A pangkat 2 dikurang B pangkat 2 itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Jadi kita anggap 2X dikurang 3 ini adalah A, kemudian X dikurang 8 ini adalah B. Sehingga kalau dijabarkan menjadi, ya pertama A tambah B, berarti 2X kurang 3 ditambah B. Berarti B-nya yang ini, X kurang 8. Kemudian dikali, ini tandanya kali ya. A, berarti 2X kurang B dikurang B, X kurang 8 lebih besar dari 0. Kemudian kita operasikan yang X dengan yang X, yang angka dengan yang angka. 2X ditambah X, hasilnya 3X, min 3 ditambah minus 8, hasilnya minus 11, kemudian dikali 2X dikurang X, hasilnya X, min 3 dikurang min 8, hasilnya positif 5, lebih besar dari 0. Kemudian kita buat pembuat nolnya, yang di atas ini kita buat pembuat nolnya, berarti 3X dikurang 11 sama dengan 0, maka 3X sama dengan 11, X sama dengan 11 per 3. Kemudian selanjutnya X tambah 5 sama dengan 0, maka X sama dengan minus 5. Kita masukkan 11 per 3 dan minus 5 ke dalam garis bilangan. Karena di sini tandanya lebih besar, maka di sini bulatannya yaitu kosong ya. Kemudian kita uji salah satu titik di sekitar garis bilangan. Nah, kita uji salah satu titik, boleh yang lebih kecil dari min 5 atau di tengah-tengah ini atau lebih besar dari 11,3. Untuk mempermudah, Ibu menguji titik 0. 0 itu berada di tengah-tengah ini ya. Berarti kita masukkan ke 3X kurang 11 dikali X tambah 5 lebih besar dari 0. X-nya kita ganti jadi 0. 3 dikali 0 kurang 11, kemudian 0 ditambah 5 lebih besar dari 0. 3 dikali 0 dikurang 11 itu bernilai negatif, kemudian 0 ditambah 5 itu bernilai positif, sehingga negatif dikali positif itu hasilnya adalah negatif. Sehingga interval di tengah-tengah ini bernilai negatif. Nah, cukup satu saja yang kita uji. Jika di sininya negatif, tentunya di sebelah kanan itu positif, kemudian di sebelah kiri itu positif. Nah, cara mencari himpunan penyelesaiannya kita lihat dari tanda di awal. Tandanya itu lebih besar. Kemudian di sini juga lebih besar dari 0. Sehingga kalau lebih besar dari 0 berarti kita ambil yang positif. Lebih besar dari 0 itu kan positif. Sehingga himpunan penyelesaiannya berada di kurang dari min 5 atau lebih besar dari 11 per 3. Yaitu himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih kecil min 5. Ingat ya, di sini lebih kecil dari min 5, atau X lebih besar dari 11 per 3. Lanjut, contoh soal yang keempat. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3
mutlak X tambah 3 lebih kecil sama dengan X mutlak X kurang 3 adalah titik-titik. Ingat sifat sebelumnya, jika K dikali mutlak A kemudian lebih kecil sama dengan mutlak B, itu kita mencari himpunan penyelesaiannya dengan mengkuadratkan kedua ruas. Sehingga kita lihat di sini ada K dikali A, artinya K ini yang di luar dari mutlak kita kalikan dulu dengan A, baru kita kuadratkan. Berarti 3 dikali X 3X, kemudian ditambah 3 pangkat 2, kemudian dikurang X kurang 3 pangkat 2 lebih kecil sama dengan 0. Jadi X yang kurang 3 ini kita langsung pindahkan ke sebelah kiri. Sehingga di sini jadinya 0. Nah, setelah kita pindahkan, nah bentuknya sudah seperti ini, kita kembali ke konsep sebelumnya. Jika A pangkat 2 kurang B pangkat 2 itu akan sama dengan A tambah B dikali A kurang B. Kita misalkan berarti ini A, ini B. Sehingga kalau A ditambah B berarti 3X ditambah 9 ditambah X kurang 3 dikali A dikurang B. Berarti A-nya 3X tambah 9 dikurang B-nya X kurang 3 lebih kecil sama dengan 0. Sehingga kita operasikan yang X dengan yang X, yang konstanta dengan yang konstanta. 3X ditambah X 4X, 9 ditambah min 3 6, kemudian dikali 3X dikurang X 2X, 9 dikurang min 3 yaitu positif 12, kecil sama dengan 0. Langkah selanjutnya kita buat pembuat 0. 4X tambah 6 yaitu X sama dengan min 3 per 2, kemudian 2X tambah 12 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan min 6. Kemudian kita masukkan ke garis bilangan. Nah, karena tandanya di sini lebih kecil sama dengan, maka bulatannya di sini adalah penuh. Setelah kita masukkan, kemudian kita uji salah satu titik di sekitar garis bilangan. Nah, sama seperti sebelumnya, kita akan menguji salah satu titik di sekitar garis bilangan. Untuk mempermudah, Ibu ambil kembali yaitu X-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 itu berada di sebelah kanan ini ya. Oke, 0 itu berada di sebelah kanan ini. Nah, kita masukkan 4 kali 0 ditambah 6, kemudian 2 dikali 0 ditambah 12 lebih kecil sama dengan 0. Nah, yang kita ambil hanya nilainya. Nilainya ini positif, kemudian ini juga positif, sehingga positif kali positif hasilnya positif. Nah, jadi intervalnya di sini adalah positif. Kalau kita udah dapat satu interval, kita lanjut aja. Berarti di sini negatif, berarti di sini positif. Karena untuk menentukan interval ini cukup sekali aja kita cari yang mana, mau yang di sini atau yang di sebelah kanan. Kalau sudah dapat positif, tentu di sini negatif, sini positif. Kalau di sini positif, di sini negatif, di sini negatif. Kemudian untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, kita tinggal lihat tandanya di sini lebih kecil sama dengan 0. Artinya kita ambil yang negatif karena lebih kecil sama dengan 0. Berarti himpunan penyelesaiannya berada di tengah. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X di mana X lebih besar sama dengan min 6, kemudian X lebih kecil sama dengan min 3 per 2. X adalah himpunan bilangan real. Kemudian contoh yang kelima. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari mutlak 2X kurang 1 per X tambah 5 kecil sama dengan 3. Nah, ingat sifat sebelumnya. Jika, K mutlak A kecil sama dengan mutlak B sama dengan mutlak K dikali A pangkat 2 kecil sama dengan B pangkat 2. Nah, walaupun bentuknya pecahan, kita harus mengubah dulu menjadi bentuk seperti ini. Nah, coba lihat. Di sini bentuknya pecahan. Nah, kalau kita jabarkan, kita pecahkan mutlaknya sendiri-sendiri. Nah, X tambah 5 ini kita pecahkan ke sebelah kanan. Kita kalikan ke sebelah kanan. Berarti 3 dikali mutlak X ditambah 5. Kalau sudah seperti ini, bentuknya udah sama seperti sifat sebelumnya. Nah, kemudian sebelum kita kuadratkan,
kita kalikan dia ke dalam 3x, berarti 3x, 3 kali 5, 15. Nah, baru kita kuadratkan kedua ruas. Setelah dikuadratkan kedua ruas, yang ruas di kiri kita pindahkan ke ruas yang di kanan, kita pindahkan ke ruas yang sebelah kiri. Kita buat pertidaksamaannya menjadi kecil sama dengan 0. Setelah ini, kita ingat lagi konsep sebelumnya. Jika A kuadrat kurang B kuadrat itu sama dengan A ditambah B dikali A dikurang B. Sehingga kita misalkan kembali 2x kurang 1 ini A, 3x tambah 15 ini B. Berarti A ditambah B dulu. Berarti 2x kurang 1 ditambah 3x tambah 15. Kemudian dikali A kurang B. Berarti 2x kurang 1 dikurang 3x ditambah 15. Kecil sama dengan 0. Kemudian kita operasikan yang X dengan yang X, yang konstanta dengan yang konstanta. 2X ditambah 3X, 5X, min 1 ditambah 15, 14. Kemudian 2X dikurang 3X, min X. Kemudian min 1 dikurang 15, minus 16, kecil sama dengan 0. Selanjutnya, kita lihat di sini, minusnya kita keluarkan. Jadinya 5X tambah 16, X tambah 16. X yang di sini kita keluarkan. Nah, setelah dapat seperti ini, kita kalikan negatif semua ruas. Kita kalikan negatif semua ruas ya. Sehingga 5X tambah 14, X tambah 16, kemudian ruas yang kanan karena dikalikan dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi lebih besar sama dengan 0. Kemudian kita buat pembuat 0. Pembuat 0 yang pertama yaitu 5x tambah 14 sama dengan 0. Maka x sama dengan min 14 per 5. Kemudian yang kedua x tambah 16 sama dengan 0. Maka x sama dengan minus 16. Kemudian sama seperti sebelumnya kita buat garis bilangan. Kita masukkan titiknya. Nah, di sini bulatnya penuh karena juga tandanya ada sama dengannya. Lebih kecil sama dengan. Oke, lanjut. Uji salah satu titik di sekitar garis bilangan. Nah, seperti sebelumnya untuk memudahkan Ibu ambil lagi 0. 0 itu berada di sebelah kanan. Nah, kita ujikan ke titik yang terakhir nih, ke persamaan yang terakhir. 5 dikali 0 ditambah 14, kemudian 0 ditambah 16. Ini positif hasilnya, kemudian ini juga positif, maka positif kali positif positif, sehingga nilai yang di sini itu bernilai positif, tentu yang di sini negatif, kemudian yang di sini juga positif. Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya kita lihat tandanya. Tanda di soal memang lebih kecil sama dengan, tapi di sini tadi sudah kita ubah menjadi lebih besar sama dengan karena sudah dikalikan dengan negatif. Ingat, kita lihat tandanya ke yang terakhir, penyelesaian yang terakhir. Lebih besar sama dengan 0, berarti yang kita pakai adalah yang positif. Jadi himpunan penyelesaiannya ada di yang positif. Oke, kita lihat di sini. Himpunan penyelesaiannya yaitu ada di kecil sama dengan min 16 atau lebih besar sama dengan min 14 per 5. Ini himpunan penyelesaiannya, yaitu X, di mana X lebih kecil sama dengan min 16 atau X lebih besar sama dengan min 14 per 5. Oke, mungkin hari ini cukup sekian dan terima kasih. Dan untuk nilai mutlak berarti sudah selesai materinya. Jangan lupa di subscribe, kemudian di like and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.